Shalom saudara sekalian, kita Shalom. bersyukur kalau kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin beri judul apa yang saya sharing kepada saudara sekalian tentang bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, karena firman Tuhan katakan supaya kita bisa bertumbuh dalam anugerah dan juga dalam kasih karunia daripada Tuhan. Kita perlu sekali tahu apa itu kasih karunia, saudara sekalian. Kita perlu memahami yang sesungguhnya, karena 2 Petrus 3 ayat 18, saya akan bacakan ayat ini. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Apa sebenarnya itu kasih karunia? Kasih karunia dalam terjemahan aslinya di dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani adalah ken, tulisannya chen, ya. Itu dari akar katanya canan, kita baca kanan. Itu artinya adalah grace, artinya adalah pleasure, yang artinya juga adalah favor. Jadi artinya sendiri adalah kasih karunia dan juga adalah kesukaan dan juga adalah favor, atau di mana kita mengalami perkenanan Tuhan. Seperti seseorang yang membungkukkan badannya, turun ke bawah, mengangkat orang tersebut naik ke atas sejajar dengan dirinya. Saudara, ini yang dibuat Tuhan Yesus Kristus tentunya buat kita. Di mana dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya buat kita. Dia meninggalkan semua kemuliaannya dan datang ke dalam dunia buat saudara dan saya. Sedangkan saudara, kasih karunia di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunaninya, itu adalah charis. Charis juga berarti grace, favor, worthy, di mana kita dilayakkan oleh Tuhan, dan juga pleasure. Jadi saudara, kalau saya bisa simpulkan apa itu kasih karunia, saya yakin kita semua sudah tahu, saudara-saudara keluarga Garam sudah mengetahui, kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Saya ulang sekali lagi, kasih karunia adalah kemampuan daripada Tuhan untuk kita, untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Saya suka Tuhan bilang gini, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup untukmu. Dalam Yohanes 1 ayatnya 17 katakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Berarti grace and truth come from Jesus Christ. Luar biasa, saudara. Ya, kasih karunia diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kasih karunia diberikan kepada kita, saudaraku, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan karena kita bayar kasih karunia itu, saudara. Tapi kasih karunia Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kasih karunia as a gift. Itu adalah semata-mata dengan cuma-cuma dia kasih buat saudara dan saya. Dan saya mau katakan bahwa kasih karunia tidak murah. Kasih karunia nggak murahan, saudara. Kasih karunia itu membuat kita memandang ke atas dan melihat bahwa luar biasa Tuhan mengasihi kita. Tuhan buat begitu dahsyat dan luar biasa semua yang dia curahkan buat kita. Ada orang bilang gini, oh kalau begitu kita enak aja buat dosa dong. Kan ada kasih karunia. Kasih karunia kan memampukan kita. Kasih karunia kan pasti ada pengampunan kan dari Tuhan. Karena Tuhan kan mengasihi kita. Jangan salah, saudara. Justru kasih karunia membuat kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Menyatakan bahwa kita nggak mau untuk kita menyakiti dia. Karena dia sudah buat sedemikian luar biasa untuk kita. Sebab itu saya mau bilang, kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma. Bisakah kita hidup kudus? Bisakah saudaraku kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang mungkin kita bantu, kita tolong, lalu talking back, ya, bicara di belakang kita, saudara?
Bisakah kita terus mengasihi? Bisakah suami istri yang mungkin suaminya keras terhadap dia terus mengasihi suaminya? Atau mungkin suami terhadap istrinya, di mana istrinya tidak berlaku seperti seorang wanita penolong buat dia? Bisakah terus dia mengasihi dan lain sebagainya, saudara? Bisakah sekali lagi, bisakah kita hidup kudus? We can't, kita nggak bisa. Tapi saya mau bilang kepada saudara sekalian, bahwa ada kasih karunia Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan. Apa yang kasih karunia lakukan untuk kita. Dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, Titus 2 ayat 11 katakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyanya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 11, kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Berarti apa yang kasih karunia lakukan buat kita, saudara? Kasih karunia menyelamatkan kita. Itu dahsyat. Saya yakin dan percaya bahwa kasih karunia menyelamatkan kita ini ada hubungannya dengan Efesus pasal yang kedua yang katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bayangkan, hanya oleh iman. Itu juga bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Lalu saya yakin gini, kenapa dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa merasa bahwa kita sanggup dan dengan kekuatan kita. Sebab itu kita tahu bahwa kasih karunia menyelamatkan kita. Itulah sudah nyata dalam hidup kita. Kalau Tuhan pakai hidup kita, itu semua hanya karena by His grace. Kalau Tuhan kasih kita suara yang bagus, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat mungkin. Bukan karena kita sama sekali. Sebab itu selalu Alkitab bilang, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Ya, semua hanya karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Jadi saya yakin kasih karunia Tuhan dilakukan untuk kita adalah juga supaya kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Dan bukan hanya hidup sesuai kehendak Tuhan, tapi bangkitkan orang-orang. Ya, bangkitkan orang-orang, mendorong mereka untuk mereka juga hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Selain kita hidup sesuai kehendak Tuhan, kita bangkitkan orang-orang di sekitar kita juga tentunya, supaya mereka boleh hidup juga dengan penuh semangat untuk terus hidup di dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa. Kenapa kita perlu kasih karunia Tuhan? Saya yakin begini, kita perlu kasih karunia Tuhan karena hidup ini tidak dapat ditebak. Amin, saudara. Ketidakpastian yang kita sedang alami ini, saudara, banyak menyebabkan orang kecewa, banyak menyebabkan orang merasa pahit, saudara. Dan ada banyak dalam hal hidup kita ini yang mungkin kita inginkan itu tidak terjadi. Sebab itu kita perlu kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, khususnya kita yang tinggal di Victoria ini, di Melbourne. Kemarin siapa yang kasih tahu saya? Kak Indah sudah berapa lama di rumah? Saya ada WhatsApp sama siapa? Sama Hesi. Saya kaget juga, saya bilang saya sudah 5 bulan di rumah. Baru saya ngeh, wah 5 bulan juga ya saya di rumah ini. Nggak terasa, saudara. Saudara rasa nggak bahwa kayaknya kita nggak terasa hari Minggu lagi. Kita bilang sama Bang, kita Minggu lagi ya hari ini. Kayaknya waktunya 5 bulan itu sepertinya cepat, saudara. Itu kenapa bisa rasakan cepat? Karena kasih karunia Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Bayangin di rumah terus. Saya selalu bilang saya bersyukur, dan selalu saya bilang sama anak-anak suami saya, bersyukur deh kita
saya bisa 5 bulan sama-sama gitu, nggak berpisah kota, nggak berpisah negara, ya. Jadi saya bilang 5 bulan itu nggak terasa. Saudara, Victoria ini ada lebih kurang hampir 1 juta orang itu kehilangan pekerjaan di Australia. Dan saudara, di Victoria saja yang paling sama South Australia tentunya, yang paling tinggi, itu ada banyak, ada lebih kurang 400.000 orang. Dan kita tahu penerbangan Qantas, saudara, mereka harus PHK kan. Stafnya itu lebih kurang berapa? 6.000 orang, saudara. Wow. Dan orang berada selalu lockdown di rumah. Saudara bisa bayangkan ketidakpastian dalam kehidupan ini. Bahkan saya dengar berita kemarin, kita nggak tahu sampai Desember ini Natal. I don't know, kalau kita bisa celebrate Christmas, saya nggak peduli lah. Namanya Christmas, saudara. Semua Yesus lahir dalam hati kita itu setiap hari tentunya. Tapi sampai end of this year, atau maybe we don't know until maybe next year. Walaupun memang vaksinnya sudah didapat di Rusia mungkin, tapi kita masih nggak tahu, saudara. Ini yang saya mau bilang kepada saudara sekalian, bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita perlu, saudaraku, kasih karunia dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang kepada saudara, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan baik. Kalau bisa berikan kesempatan untuk saudara-saudara mungkin berikan kesaksian bagaimana Tuhan dahsyat. Bayangkan saudara, kita semua ini bisa makan dari tangan Tuhan. Itu kasih karunia, saudara. Saya dengan suami, anak-anak boleh mengalami bahwa Tuhan itu memang Jehovah Jireh. Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Tuhan yang mencukupi semua keperluan kita. Keluarga garam semua. Saudara, bayangkan tidak pernah dibiarkannya orang-orang benar itu meminta-minta roti. Saya amenkan perkataan kebenaran firman Tuhan ini. Kita perlu, saudaraku, anugerah Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Nah, Paulus, saudara, dalam 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-8 sampai 10, ada duri dalam daging. Lalu dia berseru-seru kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh utusan iblis itu bisa mundur daripadanya. Saya mau untuk bacakan ayat ini, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Apa yang firman Tuhan katakan? Tentang hal itu, ayat 8. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi jawab Tuhan kepadaku. Ayat 9. Cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudara, dia minta kepada Tuhan. Dia minta, kalau saudara baca mungkin dari ayatnya yang ke-7, saudara, supaya aku jangan meninggikan diri. Kenapa? Supaya dia jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka dia diberi suatu duri di dalam daging, seorang utusan iblis untuk menggocok, supaya aku jangan meninggikan diri. Dia sudah berseru-seru kepada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, ada hal-hal dalam kehidupannya Paulus yang mungkin dia merasa bahwa Tuhan, kenapa ini bisa terjadi dalam hidupnya? Dia sudah meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada ahli teologi yang katakan kita nggak tahu apakah ini memang kita bisa sampaikan, tapi salah satu untuk mengatakan bahwa mungkin ini duri dalam daging adalah Paulus sakit, ya, dan mungkin sakitnya itu adalah sakit ayan. Jadi dia minta kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, cukup kasih karunia aku bagimu. Karena dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Ada mungkin hal-hal yang kita tidak pernah temukan jalan keluarnya dalam diri kita dan dalam siapapun. Ya, saudara, yang kita hanya bisa temukan jalan keluarnya hanya di dalam Tuhan. Yang membuat mungkin merongrong kehidupan kita dan mungkin membuat orang tidak nyaman, saudara. Tapi saudara, Tuhan bilang kepada kita, cukup kasih karunia aku bagimu. Karena itu,
di dalam mungkin kesukaran yang kita hadapi, dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus. Karena kita bisa melihat waktu kita lemah, ada kekuatan yang super alami, supernatural yang Tuhan curahkan buat kita. Saudara, mungkin saya mau kesaksian sebentar. Bagaimana saya mau bilang kepada saudara bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau saya mungkin nggak bersaksi ini, saya merasa saya tahu kita bersyukur, terima kasih buat semua berkat-berkat kebaikan Tuhan. Tapi saya mau bilang begini, saudara, Tuhan itu baik, saudara. Saya mau bersaksi Tuhan memberikan keluarga yang luar biasa selain keluarga saya, suami dan anak-anak. Tuhan berikan keluarga garam buat kami. Saya mau bilang begini, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Bukan lagi seperti keluarga, tapi it's like a real family. Ya, dan juga anak-anak rohani kami dimanapun pelayanan yang Tuhan percayakan, itu kami mau bilang itu semua anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bisa melihat saudaraku berkat-berkat Tuhan juga. Saudara nggak tahu datangnya dari mana berkat-berkat Tuhan boleh mengalir, saudaraku. Bahkan selalu saya bersyukur kepada Tuhan. Selalu kami punya prinsip kita cukup. Itu saya suka, kita cukup. Kalau kita lebih itu bukan buat kita, buat orang lain dan buat orang-orang yang membutuhkannya. Dan itulah kita bisa mengalami kehidupan yang indah. Kita bisa mengalami kepuasan dalam hidup ini. Waktu kita bisa memberi, waktu kita bisa menabur, waktu kita bisa membagi, saudaraku, itulah kepuasan yang tersendiri yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, saya dan keluarga boleh melihat bahwa Tuhan dahsyat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada orang bilang, saya ingat kalau Pak Rifin bilang ini bukan pandemik, tapi ini corona akademik. Ya, kita begitu dilatih di dalamnya. Dan memang boleh melihat bahwa berkat-berkat Tuhan, puji nama Tuhan. Saya lihat makanan yang Tuhan berikan bisa berlimpah-limpah. Ya, keluarga garam bisa datang untuk memberkati kami dengan dahsyat. Kami bisa, mulut saya sangat terbatas untuk describe semua hal-hal kecukupan yang Tuhan bisa berikan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan dan hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, yang kedua dari terakhir, firman Tuhan bilang begini, kenapa kita perlu kasih karunia Tuhan? Karena saudara, kebencian itu merupakan hal yang normal. Dan pengampunan itu hal yang tidak normal. Seperti saya bilang tadi, bisakah kita mengasihi orang yang mungkin berlaku jahat terhadap kita? Karena memang dunia, saudaraku, benci itu adalah normal. Dan mengampuni itu enggak normal. Sebab itu disinilah kita perlu namanya grace, kasih karunia Tuhan. Karena mengampuni itu bukan perasaan, tapi mengampuni adalah keputusan yang kita buat. Waktu kita putuskan untuk mengampuni, di situ ada kasih karunia Tuhan turun dalam kehidupan kita. Saya akan baca Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di mana firman Tuhan katakan demikian. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Berarti saudara, Tuhan mau supaya kita menjaga, supaya kita tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi kita hidup damai. Saudara, hidup untuk mengasihi. Hidup, saudaraku, untuk, saya suka Alkitab bilang, kasihi musuhmu. Ya, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa, itu normal, saudara. Orang-orang lain juga buat itu. Tapi mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang mungkin nggak layak untuk dikasihi, orang yang nggak pantas untuk dikasihi, kita mengasihi, saudaraku. Damai, berdamai, kejar kekudusan. Dan saya terlalu percaya ini terjadi bukan kuat dan gagah kita, tapi kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya selesai di sini. Kenapa kita perlu kasih karunia, saudara?
karena kita hadapi cobaan dosa yang datang. Bertubi-tubi. Cobaan itu datang lebih besar daripada kekuatan kita. Tantangan-tantangan datang dalam hidup kita lebih besar dari kekuatan kita. Saudara sering dengar, mungkin kita juga sering bicara ini. Kapan selesainya? Banyak orang sudah nggak sanggup, nggak mampu lagi. Bahkan tidak sedikit, saudara, banyak orang-orang sakit mental sekarang ini. Saudara, saya dengar ada negara, saudara, Malaysia, banyak orang-orang mengalami itu. Mengalami stres, bukan hanya di Australia pun, di Melbourne pun. Banyak orang-orang yang ketekanan dan lain sebagainya, lebih besar daripada kekuatan kita. Tapi haleluya, His grace is sufficient for us. Saya akan baca dari 1 Petrus 5 sebagai ayat yang terakhir. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, ayat 7 kadang-kala kita cuma ambil ayat itu, tapi dia ada punya hubungan sama ayat-ayat selanjutnya. Yaitu kita serahkan kekhawatiran kita semua karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Saya mau tanya, saudara yang ikut Zoom online pada saat ini, saudara khawatir apa? Mungkin setiap kita kekhawatirannya nggak sama, saudara. Saudara khawatir apa hari ini? Tuhan pelihara kita kan? Tuhan pelihara kita, bahkan rambut kepalanya kita pun terhitung semuanya. Saya sharing juga di Ibu Bible Study kemarin. Tidak, kalau jatuh ke tanah itu pun, saudaraku, itu kehendak Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan perhatikan kita. Tuhan memelihara kita bahkan sampai hal-hal yang sekecil pun. Saya kemarin, terus terang saya khawatir, saudara. Ada kekhawatiran saya kenapa? Rambut saya, saudara, itu gugur, rontoknya itu lebih daripada hal-hal yang normal. Jadi, saudara, mungkin kalau saya nggak tahu, dan saudara mungkin saudara ada yang pernah ngalamin, karena memang winter katanya banyak kita ngalamin rambut yang gugur. Tapi saya ke dapur, itu rambut saya di situ. Kemana-mana rambut saya jatuh, saudara. Tapi saya lihat, wah, nggak ada satu pun, saudara, kalau gugur itu sampai itu karena kehendak Tuhan juga. Sampai saya diminta GP saya untuk periksa, untuk blood test karena hal ini. Saya blood test, saudara. Kira-kira 1 bulan yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu. Saya blood test, hasilnya oke, puji Tuhan, hasilnya baik. Mungkin saya ada kekurangan cairan apa, apakah zat besi atau apa. Baik, saudara. Dan now oke lah, maksudnya walaupun masih gugur-gugur juga oke lah. Puji Tuhan, ada ibu yang bermurah hati memberikan saya shampoo, saudara. Saya memakai shampoo itu. Dokter suruh saya beli obat di kemis, tapi saya belum beli sampai hari ini. Tapi saudara, kita khawatir. Kemarin saya pikir, wah, terus Ibu Liani bilang, ini sampo coba pakai. Wah, puji Tuhan itu menolong saya, saudara. Walaupun masih gugur, tapi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kita serahkan kekuatan kita. Tuhan pelihara hidup kita. Saya suka berkali-kali bilang, burung di udara tidak tabur, tidak tuai, tapi dikasih makan Bapa di surga. Terlebih kita yang mengandalkan Tuhan. Ya, bahkan dibilang di sini, sadar dan berjaga-jaga, lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini, saudara, lawan dia dikatakan dengan apa? Iman. Karena seluruh saudara-saudara kita di seluruh dunia, Alkitab sudah bilang, di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pencuri datang untuk curi, untuk rusak, untuk binasakan. Tapi haleluya, Yesus datang supaya kita punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Dan bukan hanya itu, ayat 10 bilang begini, haleluya, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal. Dia kenapa, saudara? Akan lengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa, sampai
selama-lamanya. Amin. Alkitab katakan. Saudara, terima hal ini. Terima anugerah Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan. Karena dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Dan juga memberikan kepada kita, melengkapi kita semua. Dan saya yakin begini. His grace is sufficient for us. Kasih karunia-Nya cukup buat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.